Antibodi dan antigen. Antigen adalah zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Permukaan bakteri dan virus mengandung banyak protein dan polisakarida yang bersifat antigen. Dalam antigen terdapat bagian yang dapat membangkitkan respon imunitas atau induksi pembentukan antibodi yang disebut epitop. Antibodi merupakan protein plasma yang dihasilkan oleh sel B. Sel B merupakan perkembangan dari limfosit yang berferensiasi dari sel plasma, dan sel plasma itu memproduksi antibodi. Nama lain dari antibodi adalah immunoglobulin. Setelah antibodi berhasil mengalahkan antigen, antibodi akan memperbanyak diri. Hasil pembanyakan diri disebut tidak akan berferensiasi dan disebut sel memori B. Sel ini berfungsi dalam merespon imunitas sekunder atau respon terhadap antigen yang sama di kemudian hari. Dalam kondisi tidak terpapar satu antigen tertentu, sel limfosit B akan tetap dalam keadaan dorman atau mati suri. Dalam jaringan limfoid, saat antigen masuk ke dalam tubuh, makrofag dalam jaringan limfoid akan memakan atau memfagositosis antigen tersebut dan akan mengundang limfosit B di dekatnya. Selain itu, antigen dibawa ke sel T membantu pada waktu yang bersamaan. Limfosit B akan berproliferasi menghasilkan sel plasma dan sel B memori. Setelah itu sel plasma akan menghasilkan antibodi sebagai sistem kekebalan hormonal. Antibodi tidak dapat menembus sel sehingga hanya akan bekerja saat antigen berada di luar sel. Misalnya dalam aliran darah, antibodi bekerja dengan dua cara untuk mempertahankan kekebalan tubuh terhadap suatu antigen penyakit, yaitu yang pertama dengan cara langsung mengaktifkan agen yang penyebabnya penyakit, dan kedua dengan mengaktifkan sistem komplement yang kemudian akan menghancurkan agen penyakit tersebut. Selanjutnya, respon tubuh terhadap antigen. Respon tubuh terhadap antigen, pada pemaparan antigen yang masuk ke dalam tubuh, pertama kali akan merespon oleh sel makrofag, kemudian berfungsi sebagai sel penyaji antigen. Selanjutnya, makrofag akan memberikan antigen pada sel T helper untuk dibentuk respon pertahanan tubuh terhadap antigen tersebut. Sel T helper akan mengaktifkan sel B dan sel T sitotoksik. Kedua proses aktivitas tersebut memiliki respon yang berbeda terhadap antigen yang tadi. Dan sel B sebagai kekebalan hormonal akan menghasilkan antibodi dalam plasma, darah, dan limfa. Selanjutnya, sel T sitotoksik akan melawan antigen secara intraseluler, yaitu dengan melisikan sel-sel yang sudah terinfeksi antigen.
Saat mengaktifkan sel B, sel tersebut memperbanyak diri dengan tujuan sel akan digunakan sebagai sel memori, respon imunitas sekunder, dan sebagian yang lain akan menyerang antigen, sehingga pada pemaparan antigen yang sama pada waktu yang akan datang akan langsung direspon oleh sel B memori dan langsung memproduksi antibodi untuk melawan antigen tersebut.